Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Jumat yang cerah ini, kita dipertemukan lagi melalui tatap maya, ya, bukan tatap muka langsung, tapi tatap maya. Kita bertemu melalui Google Meet. Ya, sebelum dimulai, Bapak mau absen dulu nih. Siapa-siapa yang hadir? Dari yang paling atas nih, ada di video paling atas ini ada Rehan Ramadan. Hadir ya. Terus Ega, Muhammad Ega. Terus ada Bernard. Terus ada Abdul Mukhis. Hadir ya. Ada Setia. Ada Siti Sarawat. Ada Siti Sophia. Siapa lagi? Wildan yang kelihatan. Oh, Gopur, masya Allah, Gopur. Hori. Ya, mohon maaf ya. Karena layarnya kan kecil ya. Kelihatan. Nah, selamat datang. Nah, sebelum mulai pembelajaran, mari kita ingat-ingat lagi kesepakatan kelas. Nah, sudah muncul di layar HP? Sudah. Ini adalah kesepakatan kelas yang akan kita laksanakan secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab. Tidak hanya murid, tetapi guru juga. Nah, yang pertama berhenti. Nah, ini STOP ada singkatannya STOP. S itu berarti stop, berhenti. Kamu berhenti dari kegiatan yang tadinya lagi tangannya bergerak ke sana kemari, sedang ngobrol, sedang bercanda, berhenti, diam. Lalu ambil napas yang panjang, amati keadaan tubuh kita, lalu baru melanjutkan aktivitas ini. Teknik STOP ini untuk membantu kita, tidak cuma siswa, guru juga, orang tua juga semuanya bisa mempraktekkan ini untuk kembali fokus mengikuti kegiatan yang saat ini sedang kita laksanakan. Kita tentu mempunyai tujuannya yang pertama ada bahasa Indonesia. Kita akan belajar mencari informasi-informasi penting dalam sebuah teks. Dicari tahu makna dari kata-kata itu, bisa bertanya, bisa menggunakan kamus besar bahasa Indonesia. Ada kamus bahasa Inggris Indonesia, tapi kamus bahasa Indonesia. Karena kadang-kadang kita juga tidak paham gitu maksud dari yang ada di teks tadi. Nah, yang membuat patung. Nah, kalau sekarang kita akan fokus ke beberapa lagu, tidak cuma satu, tapi ini yang kita ambil contohnya yaitu yang lagu Ambilkan Bulan Bu. Ada yang sudah sudah pernah tahu. Nah, sebelum ke materi menyanyi, nah kita mulai dengan ini kelewat sebentar. Nah, di kata kunci ada paragraf 1, 2, 3, 4, 5, kata kunci dan informasi penting. Ya, silakan pilih dulu. Kalau kita pilihan ada nomor 1, nomor 2, pilih sesuai dengan yang kamu sukai, yang kamu senang. Satu itu tentang ilmu pengetahuan, satu lagi tentang negara tetangga. Dalam ilmu pengetahuan alam, sains. Silahkan, siapa yang mau? Fikri, di artikel 1, melatih artikel berapa nomor melatih? 2. Artikel 1, 2. Artikel 2 tadi yang sudah Pak Bernard ya? Coba tolong dibacakan. Paragraf 1 kata kuncinya apa, Bernard? Ini Bapak checklist nih untuk Singapura. Apa? Singapura. Kata kuncinya Singapura. Informasinya apa itu? Singapura itu apa sih? Yang ada di teks itu ya? Singapura kini sudah menjadi negara maju dan sangat terkenal. Negara yang sangat maju. Boleh. Fikri boleh. Jawaban itu ada di tes ya. Bernard sama apa beda? Apa ada tambahan? Bernard? Hampir sama.
hampir sama. Ada yang lain yang sama-sama kata kuncinya Singapura atau yang jawabannya berbeda? Ada yang Singapura, Pak. siapa? Kata kuncinya Singapura. Bukunya Singapura. Informasinya? Informasinya, Singapura kini sudah menjadi negara maju dan sangat terkenal di dunia. Boleh. Tuh. Pak Bernard, salah tadi. Ayo ingat kesepakatan kelas kita saling menghargai antar sesama, ya kan? Saling menghargai antar sesama. Kata kuncinya ilmuwan, informasinya tentang Para ilmuwan menggunakan cara yang paling sederhana agar mudah dimengerti dan diterima. ya betul. Nah, ilmuwan itu artinya orang yang Orang meneliti. pintar, Pak. Wah, orang pintar bukan ya, bukan hukum ya. Orang ilmuwan pasti pintar karena dia adalah peneliti, dan mengamati bekerja. Betul sekali ya. Terima kasih Satya. Ayah dan bunda dan handai tolatu. Di chat di kolom komentar apa pesan dari lagu ini tentang apa kira-kira dalam lagu dua lagu tadi berbeda tapi intinya sebenarnya sama. Ya, ungkapkan pendapatmu di kolom. Ini mohon maaf di laptop Bapak sepertinya mic-nya agak error ya. Pokoknya itu Bapak kita harus mensyukuri yang ada. Jelas. Nah, berarti kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Menciptakan bulan. bulan dan benda-benda langit dan seluruh dunia ini. Karena kalau tidak ada bulan, ya matahari tidak terkontrol. Nah, nanti akan lebih jelas saat pembelajaran tata surya kita bisa praktek. Coba kalian ingat-ingat siapa saja yang berjasa, paling berjasa dalam diri kalian. Kenapa? Karena kita kan tadi disampaikan bahwa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam ciptaan Allah yang bermanfaat bagi manusia. Kita sebagai manusia tentunya tidak sendirian, tapi kita dibantu oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, yang dekat dengan kita, baik itu ada hubungan keluarga ataupun tidak, tetapi pasti ada yang berjasa terhadap diri kita. Ingatlah satu orang saja ya. Siapa yang kamu ingat saat ini adalah beliau orang yang berjasa terhadap dirimu. Ingat. Ya, coba diingat 1 menit, ingat siapa kira-kira kamu tentukan. Jika ada Pak banyak Pak, iya tentukan yang paling berjasa dalam diri kalian. Orang tua, Ortu, Pak. Orang sama guru. Nah, ada orang tua sama guru boleh. Dan jika Nah, tidak sekarang kamu siapkan kertas atau buku boleh. udah nyiapin buku Pak di depan saya. Ya, boleh. Kamu tulis nama yang seseorang yang kamu anggap berjasa tadi di kertas kamu, di buku yang ini boleh agak besar ya, yang besar. Kamu tulis siapakah yang kamu anggap berjasa. Lalu di bawahnya kamu tulis dengan huruf yang besar juga, ucapkan terima kasih. Kalau sudah dibuka layarnya, lalu ditunjukkan ke layar. Oke. Kita foto dokumentasi. Lanjutkan. Tadi kita sudah belajar dari mulai teks, terus mencari kata kunci, juga
Ya. menuliskan informasi, Ya. dan juga tadi belajar tentang lagu sedikit dan mengilhami apa yang sudah ada dalam lagu tadi, apa yang menjadi pesan dalam lagu tadi. Dan tugasnya kamu boleh memilih salah satu dari lagu Ambilkan Bulanku, Desaku Yang Kucinta, sama Pelangi-Pelangi. Kamu pilih salah satu lagu tersebut. Kamu pilih salah satu lagu tersebut. Lalu kamu boleh memilih untuk menyanyikan atau memainkannya dengan alat musik. Wah, mendingan itu aja, Pak. Nyanyiin aja dong. Boleh menyanyikan atau boleh memainkan Tadi dengan alat Pelangi, musik Pelangi. salah satu lagu tadi. Ini Ya. buruan Dan mana? kalian perlu berlatih sampai betul-betul hasilnya bagus. Ketika hasilnya sudah bagus, nanti direkam ya. Ketika hasilnya sudah bagus nanti direkam, Ya. lalu dikirim ke WA pribadi Bapak. Paham ya? Seperti kemarin ya. Oke, Pak. Ada Pelangi-Pelangi, ada Desaku Yang Kucinta, ada Ambilkan Bulanku. Kamu pilih salah satu. Boleh dinyanyikan, boleh dimainkan saja dengan alat musik. Nanti kalau sudah bagus, yang paling bagus kamu praktekkan itu kamu rekam, kamu kirim ke WA pribadi Bapak. Terkait perbaikan pembelajaran, pengennya belajar seperti apa Pak? Apakah pakai kuis atau pakai apa? Muka. Oh, pengen belajar tatap muka. Kenapa kok belajar tatap muka? Karena kalau belajar online Susah. tetap kerja, Iya. Pak. Begitu. Susahnya di mana? Yang bikin susah di mana? Di tugasnya, Pak. Di tugasnya. Kenapa kok susah? Karena tidak ada dalam jelas. Jaga mau dikasih tugas. Oh ya, jadi mungkin bingung ya mau tanya gimana tugasnya begitu. Kalau penjelasan bagaimana penjelasan? Cukup jelas apa lebih jelas kalau pembelajaran langsung menurut kalian? Pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung. Kenapa? Karena kalau misalnya pembelajaran online, jika sinyalnya jelek, jadi patah-patah. Oh, misalnya dia jadi patah-patah suaranya ya. Dan alhamdulillah kita masih bisa mengikuti pembelajaran online. Berarti kita masih semangat, ya kan? Dan nanti insya Allah ketika sudah pembelajaran tatap muka berlangsung, Ya. apakah kalian siap untuk mematuhi kesepakatan bersama? Ya. Yaitu yang 3M dan menghargai dan lain sebagainya. Sudah siapkah nanti ketika benar-benar sudah masuk? Siapkah? Siap. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan refleksi pada pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan teknik kompetensi sosial emosional pada murid yang telah saya laksanakan. Pada pembelajaran daring yang telah saya laksanakan, saya menggunakan strategi diferensiasi konten, diferensiasi proses, maupun diferensiasi produk. Untuk penerapan teknik atau kegiatan yang mendorong kompetensi sosial emosional atau KSE pada murid, saya lakukan di awal pembelajaran. Untuk melatih kompetensi pengelolaan diri, saya mempraktikkan teknik STOP. Selanjutnya, teknik atau kegiatan yang saya lakukan untuk mendorong kompetensi sosial emosional pada murid, saya laksanakan di tengah-tengah pembelajaran, tepatnya saat melakukan refleksi pembelajaran yang tentunya menyambung dengan materi pembelajaran saat itu, yaitu tentang mengucapkan rasa kagum kepada ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Saya mengajak murid untuk menuliskan ucapan terima kasih
kepada seseorang yang telah berjasa kepada murid. Teknik atau kegiatan pembelajaran KSE tersebut untuk melatih kompetensi kesadaran sosial. Perasaan saya saat merencanakan dan melaksanakan aksi adalah senang karena saya merasa tertantang untuk dapat membuat sebuah desain pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi serta mendorong kompetensi sosial emosional kepada murid. Hal pertama yang saya lakukan yaitu menerapkan tujuan pembelajaran dahulu. Kemudian saya memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan minat. Kemudian saya menentukan teknik penilaian, lalu merancang strategi diferensiasi, baik konten, proses, maupun produk. Untuk teknik atau kegiatan pembelajaran KSE, saya memilih mana yang paling berhubungan dengan pembelajaran saat itu. Dan saya tentukan juga pelaksanaannya, apakah berupa kegiatan rutin, dilakukan saat pembelajaran, maupun berupa sebuah budaya yang disepakati di dalam kelas. Akhirnya, saya tentukan dua kompetensi yang saya terapkan, yaitu kompetensi pengelolaan diri dan juga kesadaran sosial. Keduanya saya terapkan pada awal pembelajaran dan juga menjelang akhir kegiatan pembelajaran. Baru kemudian saya tuangkan dalam sebuah RPP. Pembelajaran yang saya dapat dari pembelajaran berdiferensiasi dan juga penerapan KSE, setelah saya melaksanakan pembelajaran yaitu melalui pembelajaran berdiferensiasi, murid terlihat menjadi lebih antusias saat mengikuti pembelajaran. Hal ini disebabkan karena murid diberi pilihan, baik secara konten maupun produk pembelajaran, maupun proses pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan pemetaan kebutuhan belajar murid. Untuk sebuah konsistensi, kita membutuhkan tekad dan komitmen yang kuat, terutama dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE pada murid, agar nantinya bisa berdampak positif pada peningkatan hasil belajar. Untuk perencanaan dalam memperbaiki pembelajaran berikutnya, saya akan lebih menggali lagi kebutuhan belajar murid, baik minat, kesiapan belajar, maupun profil belajar. Saya akan lakukan itu karena pada pembelajaran sebelumnya, saya merasa ada yang kurang tepat dalam memetakan kebutuhan belajar murid, khususnya pada profil belajar. Karena belum ada pembelajaran tatap muka, sehingga menyulitkan saya sebagai guru untuk memetakannya. Hanya anak-anak yang aktif mengikuti pembelajaran daring yang dapat dipetakan kebutuhan belajarnya. Sedangkan yang tidak aktif hanya berdasarkan asumsi dari guru maupun informasi dari rekan guru yang mengajar di tahun sebelumnya. Pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan teknik atau kegiatan yang mendorong kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran merupakan hal yang baru bagi saya selama menjadi guru. Memang, untuk tahun-tahun sebelumnya, saya telah melaksanakan kegiatan seperti diferensiasi, proses pembelajaran, konten maupun produk, tetapi hal ini tidak tertuang dalam RPP. Semuanya mengalir begitu saja saat pembelajaran. Pemetaan kebutuhan belajar juga cuma sekedar dalam ingatan tanpa ditulis ataupun didokumentasikan secara jelas. Demikian juga ketika saya sering melaksanakan ice breaking, yang ternyata beberapa ice breaking saya itu mendorong kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri dan pengelolaan kesadaran sosial dan juga pengelolaan diri. Target pembelajaran ke depan, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE dalam setiap pembelajaran, dan juga tertuang secara rinci dalam RPP. Pembelajaran berdiferensiasi dan KSE akan menjadi sebuah budaya guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan akan selalu dievaluasi di akhir pembelajaran untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Sehingga pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang ideal yang dilaksanakan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Pembelajaran berdiferensiasi dan KSE inilah wujud pelaksanaan pendidikan yang berpusat pada murid karena dilaksanakan berdasar pemetaan kebutuhan murid. Kebutuhan belajar murid tersebut berjalan secara dinamis dari waktu ke waktu dan senantiasa akan menjadi perhatian dan perbaikan pembelajaran oleh guru sehingga pembelajaran dapat bermakna bagi murid dan juga reflektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.